Sejarah Indonesia menyimpan ironi yang jarang dibicarakan. Dua presiden besar negeri ini pernah berusaha membubarkan DPR dan MPR. Soekarno, sang proklamator. Gus Dur, sang bapak demokrasi. Tapi tahukah kamu, bukan parlemen yang bubar, melainkan justru presidennya yang tumbang. Kini di era Presiden Prabowo jalan yang ditempuh berbeda. Apakah sejarah akan berulang atau justru berubah selamanya? 4 dekade kemudian, sejarah kembali berulang. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, presiden yang dicintai rakyat kecil, berani mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR dan MPR. Ia ingin membersihkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun apa yang terjadi? Bukan DPR yang runtuh, justru Gus Dur yang dipaksa turun lewat sidang istimewa MPR, digantikan Megawati. Sejarah seakan berbisik, menantang parlemen secara frontal, hanya berujung kejatuhan. Dan menghalangi usaha penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dan kini, di era Presiden Prabowo, ia tidak memilih jalan konfrontasi, tidak ada dekret, tidak ada ancaman. Sebaliknya, ia justru menaikkan gaji aparat negara, termasuk anggota DPR. Dari luar, tampak seperti menguntungkan para koruptor. Tapi, apakah sesederhana itu? Atau ada strategi besar di balik langkah ini? Sebuah rahasia yang tidak semua orang bisa melihatnya. Bukan melawan sistem, tapi merangkulnya. Bukan menghancurkan, tapi mengendalikan. Saya pun tidak mengerti apa arti pantian itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dan di jalanan, rakyat menemukan simbol perlawanan baru. Menjelang bulan Agustus, sang bendera One Piece berkibar di mana-mana. Simbol bajak laut, simbol kebebasan, simbol perlawanan rakyat. DPR risih, tapi Prabowo tidak melarangnya. Seolah ia memahami bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam. Perlawanan hari ini bukan dengan senjata, tapi dengan budaya, dengan simbol. Sejarah sudah berbicara. Soekarno jatuh, Gus Dur jatuh, karena menantang parlemen secara terang-terangan. Prabowo memilih jalan lain, jalan yang penuh rahasia, jalan yang hanya bisa dibaca oleh waktu. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi ini akan membuatnya bertahan, atau sejarah akan kembali mengulang dirinya? Semua bergantung pada satu hal, rakyat. Apakah kita siap mengawal perubahan ini?